damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, minggu pertama setelah Epifanias. Tertulis dalam kitab Mazmur 29 ayat 1 hingga 11. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Masih begitu indah, masih begitu enak. Kita boleh menyatakan selamat tahun baru bagi kita semua. Salam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru. Kekuatan Tuhan. Ada banyak cara orang beriman bisa merasakan keagungan, kemuliaan dan kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Salah satunya melalui keindahan alam ini. Alam yang indah dan teratur menunjukkan keagungan dan kekuatan Tuhan Sang Pencipta. Bahkan kita tahu sendiri, ada banyak orang bercita-cita, bahkan berusaha dan bahkan sudah melakukannya. Wisata rohani ke Yerusalem, ke Gunung Sinai, ke Bethlehem, ingin semakin mengenal akan kehadiran Tuhan dalam berbagai tempat melalui tempat-tempat sejarah. Cara Allah menyatakan dirinya melalui alam ini, melalui berbagai konsep fenomena alam, itu yang sering disebut dengan teopani. Artinya penyataan Allah. Allah mewujudkan diri melalui alam itu. Dari alam ini juga Tuhan menyatakan kekuatannya dengan tujuan, seperti tujuan akhir dalam ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Permohonan dan doa pemazmur yang ditulis melalui nyanyian. Nas ini benar-benar merupakan rangkaian pengakuan kredo, seperti dalam Mazmur 8 yang menyatakan, jika manusia hina sebagai makhluk mulia, sebagai inti topik utama, topik umum, dan kekuatan Allah secara khusus. Dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jari-jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu,
segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Tak ada yang mengimbangi kekuatan Allah di bumi ini. Bila mana Allah sudah bersuara, berbicara seperti guntur, maka semua orang pada ketakutan dan berlari mencari tempat yang aman. Mudah, langsung lahir refleks. Duduk dan menutup telinganya, mencari tempat aman. Tak ada yang bisa mengimbangi kekuatan Allah di bumi jika Allah telah berbicara. Misalnya tahun-tahun yang lalu ada bertalun-talun, berlomba-lomba, petir begitu kuatnya. Belum pernah kita dengarkan sebelum kekuatannya sampai semua meteran listrik mati, semua lampu di kota mati, TV banyak yang terbakar dan rusak. Semua orang di lokasi kejadian ketakutan. Iya. Dan HP pun yang sedang dicok, bahkan yang sedang nyala, rusak. Kita juga pernah mendengarkan di Pulau Jawa ada 13 ekor, kalau nggak salah 2 tahun lalu, kerbau mati karena tersambar petir. Bahkan ada juga kita tahu di beberapa tempat disambar petir mati gosong. Jadi petir, kalau petir ditakuti orang. Kayu terbakar disambar petir dan gosong, daunnya pun nggak nampak, dan itu akhirnya membuat dia mati. Dan biasanya yang disambar petir adalah kayu yang tinggi dan tempat-tempat yang besar dan tinggi yang mudah dialiri oleh arus listrik. Ya. Kayu yang besar. Jadi jangan berpikir kalau saya sudah besar. Justru yang besar itulah yang menjadi dicari-cari oleh petir guntur. Biasanya jika gunturnya sudah datang, maka setiap orang tidak mau lagi bekerja di luar rumah karena ketakutan. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak kehilangan napas walau mengalami banyak sekali kerugian material kalau suara itu sudah muncul. Dan inilah yang mau dijelaskan dalam kitab Mazmur ini. Kalau suara Tuhan itu sudah muncul, maka bersiap-siaplah. Orang yang merasa besar, orang yang merasa tinggi, pasti datang guntur suara Tuhan. Pemazmur ini menjelaskan pengalamannya yang sangat berharga melalui sebuah nyanyian tentang kedahsyatan Tuhan, bahkan seperti suara gemuruh guntur. Keagungan Allah dibandingkan dengan unsur-unsur alam ini seperti air, pohon, gunung, padang gurun, rusa betina, hutan, bahkan air bah. Melalui unsur-unsur alam inilah dijadikan fenomena-fenomena alam semesta itu suara kehadiran dan karya Tuhan dapat dirasakan dan dialami oleh umat, di mana umat yang percaya pasti, walaupun ada rasa takut itu pasti, tetapi dia yakin itu adalah cara Tuhan untuk mengamankan, cara Tuhan untuk menyelamatkan dan mendamaikan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, itu adalah kerugian dan itu adalah ketakutan. Bahkan dia akan terhempas karena gemuruh suara Tuhan. Inilah dalam bahasa teologisnya yang sering kita sebut dengan teofani seperti di awal tadi. Artinya Allah yang menampakkan diri. Tuhan yang menampakkan dirinya dan mewujudkannya dalam karya penyelamatan itu melalui fenomena alam ini. Tuhan yang mewujudkan dirinya dan menyatakan dirinya melalui kejadian-kejadian alam ini. Jangan-jangan
Sebelum berakhirnya corona virus ini adalah cara Allah untuk menyatakan diri. Mengapa? Memang manusia, karakter manusia sekarang udah jauh dari kehendak Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sedang marah. Manusia yang peka akan mampu melihat keagungan Tuhan melalui kejadian alam ini supaya dia datang, Tuhan, mari tolong aku, ikut aku dalam karya keselamatan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan malah semakin jauh, semakin ketakutan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan semakin mengucap syukur bila Tuhan sudah bersuara. Maka saya memastikan diri supaya ikut selamat. Tetapi orang-orang yang tidak percaya semakin takut, semakin jauh, semakin tidak percaya Tuhan. Coba bayangkan, melalui karya penyelamatan itu dikatakan Allah yang perkasa tiada taranya. Sampai 7 kali dikatakan suara Tuhan. Bagi bangsa Israel 7 kali itu artinya kesempurnaan. Jika ada 7 kali diungkapkan suara Tuhan di sini menjelaskan kepada kesempurnaan Tuhan itu bagi bangsa Israel. Suara Tuhan itu digambarkan sebagai fenomena alam, yaitu guntur. Yang lain menyatakan bahwa Allah yang menyatakan dirinya melalui suaranya dengan guntur yang kuat sekali. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia yang mengguntur penuh ketakutan. Suara Tuhan penuh semarak menyemburkan nyala api. Karena kekuatan itu pohon aras menjadi patah dan aras Lebanon hancur, tumbang. Pohon aras, bahkan aras Lebanon biasanya diakui dunia ini adalah pohon yang kuat dan tinggi. Bahkan pohon yang terkuat bahannya. Ungkapan ini yang membuat gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Kegerangan. Seperti anak banteng baru lahir melompat-lompat. Seperti tidak ada masalah. Kegirangan. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung bahkan hutannya digunduli dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa bersembunyi jika Tuhan sudah bersuara. Artinya kalimat ini jangan salah tanggap. Bila Tuhan sengaja bersuara bahkan sampai bersuara gemuruh, maka bahagialah kehidupan, bukan semakin takut. Artinya bila Tuhan masih bersuara, maka suara Tuhan itu adalah berkat bagi orang percaya. Mendengarkan kekuatan suara Tuhan pastilah membuat refleks kita muncul. Ini bukan menjelaskan bagaimana laporan cuaca, bukan. Bagaimana ramalan meteorologi sekarang seperti yang ada di TV dan media sosial. Bukan juga menjelaskan bagaimana dampak kesusahan hidup, kerugian material yang banyak dialami oleh manusia karena kuatnya pengaruh kekuatan daripada suara itu. Tetapi melainkan menerangkan bahwa kekuatan suara Tuhan itu sendiri muncul untuk memilah mana orang yang taat dan setia mendengarkan firman Tuhan, dan siapa orang yang takut tetapi semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Menerangkan kekuatan Tuhan itu sendiri yang akan menyelamatkan dan mendamaikan manusia. Belum ada apa-apanya kekuatan Tuhan, belum ada apa-apanya kekuatan dunia ini yang bisa mengimbangi kekuatan Tuhan. Bahkan gunung yang tinggi, postur tubuh, kekuatan dunia ini dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Justru semua alam ini harus tunduk kepada Tuhan sang pemiliknya. Jadi orang yang peka kemudian terdorong untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menyadari bahwa alam semesta ini dipakai Tuhan untuk menyatakan Dia sudah datang.
Karya penyelamatannya sudah tiba. Ya. Jadi pemujian kepada Tuhan itu adalah sebuah doksologi, pujian kepada Allah, hormat bagi Allah Bapa, hormat kemuliaan. Itu pujian, harus memuji Tuhan. Jadi walaupun suara gemuruh itu datang menakutkan, mungkin bisa saja berpengaruh kerugian. Tapi ingat, jangan ada orang yang menyatakan bahwasanya ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mempersembahkan diri kepada Tuhan, malah semakin banyak tantangan. Ya wajarlah semakin banyak tantangan, karena kita golongan dia tidak sempurna untuk menyerahkan diri. Jadi orang yang menyerahkan diri setengah-setengah, hidupnya akan sakit. Jadi pujilah Tuhan bila teopani itu sudah muncul. Yang mau dijelaskan lagi, jika Tuhan sudah bersuara yang kuat, maka gunung-gunung dan pohon pun akan bergetar karena kekuatan Tuhan. Apa yang dimiliki oleh manusia sehingga tidak takut lagi kepada suara Tuhan? Coba bayangkan. Sedangkan gunung yang besar dan tinggi, pohon-pohon yang terkuat pun harus takluk kepada suara Tuhan. Apalagi manusia. Yang anehnya, manusia yang menyatakan diri sekarang berlomba tinggi, berlomba besar, tidak lagi takut kepada Tuhan. Kenapa? Apakah manusia tidak lagi menggunakan gambar dan rupa Tuhan dan telah membuatnya sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, sehingga manusia itu tidak perlu takut kepada Tuhan? Tuhan telah membuat manusia itu berkuasa atas buatan tangan Tuhan sendiri. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Ataukah karena manusia diberikan kemuliaan dan kehormatan sehingga merasa sudah sama dengan Allah yang sudah mampu mengimbangi kekuatan Allah? Ingat, Tuhan punya rencana kepada setiap ciptaannya. Meski kita mengaku aku percaya kepada Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, hanya kepadanya lah kita bernaung, bersandar. Itu hanya sebatas pengakuan. Yang rugi malah kita sendiri. Kita percaya, kita akukan percaya, dan kita percaya, tetapi kita bertindak percaya. Maka bertindaklah percaya. Bila musuh datang, penyakit, godaan, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu lebih kuat dalam segala hal. Jangan sampai salah karena godaan dunia ini. Kita lebih takut kepada dunia ini, malah meninggikan diri, apalagi menyombongkan, lupa Tuhan. Sehingga karena Tuhan menghukum kita sesuai dengan perbuatan kita. Orang yang percaya dan berserah diri kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan sesuai dengan perbuatan kita. Orang yang takut hanya kepada dunia, menghindar dan semakin jauh dari Tuhan, maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Iya. Dan orang yang percaya akan diselamatkan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Itu tujuan utama kita. Dan itu tujuan Tuhan. Mungkin bagi orang yang tak percaya suara Tuhan adalah kerugian. Habis waktu, banyak tantangan. Mari kita memperjelas gambaran kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kiranya suara Tuhan yang kita dengarkan biarlah menjadi dampak positif. Karena kekuatan Tuhan bukan melemahkan, tetapi adalah menyelamatkan. Kekuatan Tuhan bagi kita bukanlah membuat perang atau perselisihan, tetapi adalah memberi damai sejahtera. Meskipun suara Tuhan itu begitu menakutkan dan berdampak bagi kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel, suara guntur itu yang mereka rindukan agar kehidupan baru. Karena biasanya bila guntur sudah datang, maka segera akan turunlah hujan. Iya. Kalau guntur sudah datang, maka otomatis hujan datang sebentar lagi. Dengan datangnya hujan, berarti tanaman bisa bertumbuh, kecambah, dan bahkan
selama ini tanah kering dan tandus akan ditumbuhi benih-benih dan mereka pada akhirnya sudah bisa bercocok tanam. Tetapi di sekitar mereka ada banyak orang-orang yang masih percaya menyembah Baal, bahkan dewa laut, sungai, gempa bumi, yang sering disebut dengan dewa pengguncang bumi atau pembawa badai. Masih mereka percaya kepada dewa-dewa seperti itu. Seperti di orang Batak dulu dikenal itu, kalau mau panen atau mau bercocok tanam, dibawalah itu rempah-rempahan itu, dibawalah air itu yang semua di bunga-bunga itu, dipipislah semua pinggiran sawah, disemburlah rumah, setiap sudut rumahnya, opung. Kemudian memberi sesajen makanan ke kuburan, tulang berem dijabu di rumah, mau melamar kerja, jadi tolong perhatikan dia supaya bisa dia lulus. Lalu tulangnya itu bilang, hantu itu bilang, sejak kapan aku memiliki bere seperti itu yang bisa berkhianat? Dia milik Tuhan, harus pergi kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, bukan saya. Gak ada dia. Kalau enggak dicakapi. Opung, Pak Opumu, cucumu di rumah sedang sakit, tolong sembuhkan. Lalu hantu itu bilang, kapan aku memiliki cucu seperti itu badalnya? Karena main hujan-hujan dia semalam, makanya dia demam. Bilang sama dia, sejak kapan dia punya cucu hantu? Ya. Jadi meskipun suara Tuhan itu berdampak, bukan berarti kita harus tidak percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada dunia dan hantu dunia ini. Dewa yang bisa membawa kedamaian, dewa yang bisa memberikan kehidupan di bumi ini, pembuatan tangan manusia mana ada? Yang membuat kehidupan di bumi, memberi air, memberi curah hidup, mencurahkan kehidupan, itu hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, percayalah, hanya kepada Tuhan sajalah kita memohon kekuatan, dan kekuatannya melampaui segala kekuatan di dunia ini, termasuk kekuatan dewa-dewa yang merupakan buatan tangan manusia. Gambaran ini termasuk guntur, dapat digunakan Tuhan untuk mewujudkan kekuatan Tuhan yang memberikan keselamatan, bukan melemahkan, damai sejahtera, bukan perselisihan. Jadi di minggu pertama setelah Epifanias ini, Tuhan menyatakan diri melalui kekuatan alam seperti guntur yang dikuatkan lagi dalam diri Yesus melalui epistel tadi. Sebelum naik ke surga, dalam Matius 28 ayat 18 juga dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu jelas. Jika kita sudah menjadi orang Kristen, kiranya jangan ada yang masih percaya kepada kekuatan di dunia ini, apalagi berharap peruntungan, jabatan, jodoh, bahkan kesembuhan dari dewa-dewa, dari hantu di bumi ini. Berharap kepada Tuhan saja. Coba bayangkan, kalau kita berharap kepada hantu itu, paling beli jerit 1 kilo, beli rokok sebungkus, itu aja selesai. Itu pun sekali setahunnya. Kalau kepada Tuhan, tiap kita beribadah, memberikan persembahan, jadi lebih enak. Apalagi merubah hutang. Ada lagu orang Batak itu bilang, ngatung loja merubah. Sedih kali Pak lagunya. Jadi ada teori yang berpendapat bahwa semua manusia dapat dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan caranya, karakternya untuk memuji, memuliakan Tuhan dari cara karakternya. Apakah nanti diantara kita itu di mana kita dikelompokkan? Yang pertama adalah tubuh atau fisik. Lalu ada tubuh eterik, cairan. Mungkin kita mengenalnya sebagai jiwa.
Semasa hidupnya jiwa menyatu dengan fisik seseorang, lalu ketika ia meninggal maka akan terpisah dari tubuh dan jiwanya. Yang ketiga, tubuh astral. Bagian inilah yang menjadi tempat kehadiran naluri, semangat, gairah. Tubuh astral itulah tempat ego, tempat roh, keinginan dan perubahan pikiran kita. Dan karakter yang keempat yang paling tinggi dibandingkan yang lain adalah rasa penasaran, yang dikatakan the bearer of human ego, alias pembawa ego manusia. Inilah yang membuat kita memiliki rasa penasaran dan kuasa atas kesadaran diri, perasaan kita, bahkan motivasi yang kita miliki. Salah satu dari 4 bagian tersebut ada yang paling dominan dalam diri karakter itu. Kalau karakter kita di sini ada yang dominan, apakah tubuh ini, fisik, apakah lendir atau darah, atau mungkin apakah roh, atau mungkin ego. Karakter yang pertama itu adalah karakter sanga, molosanga, sanguinis. Darah sebagai cairan tubuh dan tubuh astral adalah menyimbolkan tipe sanguinis. Tubuh astral tempatnya katode direfleksikan pada sistem saraf agar sistem tersebut yang memegang kendali. Jadi sistem saraf mampu menyerap ide-ide. Jadi visualisasi dan gambar, bahkan sensasi, holana sensasi dong mulunya. Aktivitas sistem saraf ini bertahan oleh sirkulasi darah. Kalau darahnya tidak mengalir lagi, maka dia akan seperti kena hantu, begu-beguan. Iya. Jika tidak ditahan oleh sirkulasi darah, maka mental image-nya akan menjadi liar, yang membawa pada halusinasi dan ilusi. Jadi makanya kenapa kalau orang-orang yang suka narkoba itu atau yang hantuan itu, begu-beguan itu, nyiksa darah, itu orang yang sangat sanguinitis. Darahnya nggak mengalir lagi, makanya dia melakukannya. Apapun resikonya. Orang-orang dengan karakter sanguinis ini biasanya selalu optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Tetapi kita perlu perhatikan, mereka itu selalu ingin menarik perhatian atau butuh diperhatikan orang. Harus apapun caranya, harus diperhatikan. Butuh perhatian. Mereka juga gemar sekali mengambil resiko. Maka jangan heran jika karakter sanguinis ini menjadi orang-orang yang suka sekali melakukan petualangan, suka sekali melakukan tantangan. Karena tipe ini juga suka sekali mencari kesenangan. Saking sukanya dengan tantangan, dengan hal-hal yang baru, mereka jadi mudah bosan. Bila ada waktu, di mana, mau kapan saja, selalu ingin selfie. Iya. Ini yang membuat mereka selalu mudah berubah-ubah pikirannya. Mudah terkesan, tetapi juga mudah hilang minat. Orang-orang dengan tipe ini cocoknya jika bekerja sebagai entertainer. Karena pekerjaan ini akan membuat mereka menjadi sorotan penonton, dan mengharuskan mereka untuk selalu tampil antusias, terdepan. Tidak peduli apa yang terjadi, yang penting aku terdepan. Ada orang-orang yang suka sensasi. Contohnya karena mereka suka ide-ide, sehingga pekerjaan dengan kreativitasnya cocok untuk mereka. Passion lah, kuliner lah, traveling lah, tour lah, marketing. Jadi foto-fotoan di bidang semuanya itu sukanya mereka. Kalau di bidang marketing, contohnya orang-orang dengan tipe yang sanga ini, bisa sanga, tipe sanguinis akan menghasilkan strategi-strategi baru untuk menjual produk mereka supaya lebih maju perusahaannya. Bahkan orang yang percaya diri, walaupun banyak sekali resiko, pasti mereka akan usahakan itu. Bijaksana.
Kelompok karakter yang kedua, maaf, kalau ada tadi sanguinis, ketika bijaksana mengeluarkan lebih baik, maka dia akan lupa Tuhannya. Bagaimana memuliakan Tuhan sementara dia adalah yang terbesar dan yang lebih perhatian. Kelompok yang kedua adalah pragmatis, lender, cairan, tubuh eterik. Itulah yang menjadi simbol cairan dalam karakter ini. Mula somardala becairani otomas. Orang yang tipenya pragmatis akan lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya. Iya, dalam dirinya. Sehingga ia membiarkan apa saja yang di luar dirinya terjadi, tidak mau tahu. Yang sebagaimana mestinya itu adalah tanggung jawabnya, tetapi tidak mau tahu. Yang terutama adalah diriku dulu. Tidak heran orang-orang yang tipe ini menyukai kedamaian. Yang mereka cari dalam sebuah hubungan adalah keharmonisan dan keakraban. Mereka selalu berusaha untuk menghindari konflik yang ada. Iya. Orang-orang yang tipe ini menyukai kedamaian. Yang mereka cari dari sebuah hubungan adalah keharmonisan, komunikasi yang baik dan keakraban, kedamaian. Mereka selalu berusaha menghindari konflik yang ada, yang membuat mereka menjadi pasangan yang penuh cinta dan damai. Setia, orang yang setia biasanya. Tetapi bila tidak menemukan atau mungkin barangkali ada yang tidak enak di komunikasi itu dalam hubungan ini, hati-hati. Jangan-jangan seumur hidup dengannya. Terlibat dalam kegiatan karitas, kepedulian sosial, kegiatan yang sangat menyenangkan mereka. Mereka penuh cinta dan selalu suka menolong sesama. Namun terkadang ia merasa tidak terhubung dengan sekitarnya karena fokus aktivitasnya ada pada tubuh eteriknya. Sehingga pada kehidupan sosial ia cenderung menjadi pendiam. Karena dia membiarkan hal yang di luar tubuh eteriknya berjalan sebagaimana mestinya, ia membuatnya menjadi kurang berorientasi pada tujuan utama. Belum dari. Namun orang yang tipenya pragmatis ini cocok dengan pekerjaan yang berhubungan dengan sosial, seperti perawatlah, pengajarlah, jasa-jasa lainnya. Karena karakter cinta yang damai itu yang dia miliki itu sempat tersentuh, makanya sifatnya selalu sensitif. Jangan-jangan misalnya dia ada pacar, ini sukanya milih-milih. Bahkan kalau misalnya pacarnya sekali mengingkari atau tidak setia, seumur hidup dia tidak akan pernah menikah. Karena semua dianggapnya adalah tidak setia. Satu orang tidak setia, satu orang pengkhianat, semua dikatakannya menjadi pengkhianat. Iya. Jadi yang terbaik adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia memahami orang lain, sementara diri sendiri yang ada. Orang lain tidak ada apa-apanya. Bagaimana dalam kehidupannya mau percaya kepada Tuhan, yang ada adalah dirinya sendiri, berjalan sendiri. Karakter manusia yang ketiga adalah koleris, empedukunang dan egoik. Ego bersatu yang mendominasi. Karena ego yang memegang kendali, maka koleris sangat agresif dan harus selalu mendapatkan apa yang ia inginkan bagaimanapun caranya. Orang dengan tipe koleris sangat berorientasi pada target, analisa dan logis. Tipe-tipe orang pemimpin, inilah karya orang yang koleris. Karakter koleris ini juga tidak menyukai basa-basi, hanya ajaran, hanya kata-kata. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi dia akan lebih menyukai percakapan yang jelas tujuannya dan jelas intinya. Orang-orang yang suka basa-basi, orang-orang yang suka hanya membuat target, hanya memikirkan ide, ini gak suka ya.
Jadi dia akan lebih menyukai percakapan yang jelas, tujuannya apa, intinya apa. Oleh karena itu mereka lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang memiliki profesi yang jelas atau setidaknya kegemaran yang sama. Biasanya pekerjaan mereka cocok dengan tipe koloris ini adalah manajemen, teknologi eksakta, statistik, teknik, programming. Karena mereka dapat bertahan jika harus bekerja sendirian. Bisa bekerja tanpa menyuruh orang lain, tanpa dibantu orang lain. Dan mereka sangat berorientasi pada target. Jadi orang-orang yang seperti ini jarang berdoa ini. Karena mereka merasa bahwa saya juga bisa. Karakter manusia yang keempat adalah melankolis. Empedu hitam dan tubuh fisik mendominasi tipe melankolis. Melankolis merasa bahwa dia bukanlah tuan dari tubuhnya dan terikat dengan rasa sakit terus. Tubuhnya dikendalikan oleh ketiga bagian lain, tubuh ini, kemudian cairannya, kemudian roh. Sehingga akan kehilangan keinginannya untuk bertindak sendiri. Ini susah berjalan sendiri, susah mandiri. Perumpamaannya tubuh fisik ini hanya menjadi penggerak saja. Hanya digerakkan. Sementara yang menggerakkan adalah tubuhnya, cairannya, kemudian egonya. Padahal seharusnya fisik ini harus menjadi instrumen tertinggi. Kalau tubuh kita sehat, maka dalam jiwa, tubuh yang sehat, jiwanya juga sehat. Gitu ya. Tetapi ini tidak terjadi dalam tipe orang-orang yang melankolis. Sehingga tanpa fisik yang sehat, maka semuanya akan susah. Tipe melankolis sering berkorban untuk orang lain dan cenderung sensitif, penyayang, dan senang berada di balik layar. Maunya ini, organisasi ini maju, biarlah saya di balik layar. Tetapi orang lain menjadi tarik nama. Gitu. Pikirannya dia adalah semua terpuaskan. Tetapi bahayanya orang lain namanya yang tenar. Maka dia sering sensitif. Walaupun dia di balik layar, namun juga dia adalah seorang pemikir. Ia diibaratkan harus menjadi penggerak, tetapi memberi kesempatan kepada orang lain, tubuh yang lainnya, sehingga ia akan sensitif dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Ia adalah seorang yang cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai banyak sudut pandang, memikirkan banyak tubuh yang lain, melihat dari berbagai sudut pandang karena semua harus puas. Semua harus puas. Tipe ini cenderung perfeksionis. Semuanya harus sempurna, semua harus puas. Tidak ada yang dirugikan. Dan bahkan rendah diri. Sulit melupakan rasa sakit yang terjadi di masa lalu. Bahkan ia mudah larut dalam hal-hal pikiran yang negatif. Merasa tidak memiliki kendali, kadang membuatnya terombang-ambing. Jadi pekerjaan yang cocok dengan orang-orang yang seperti ini adalah administrasi, manajemen, akuntansi, dan pekerja sosial. Ingat, bagaimana mau memuji memuliakan Tuhan kalau dirinya juga merasa tidak berguna tanpa orang lain. Berpikir dari berbagai sudut pandang mampu membuat seorang melankolis memperhitungkan keakuratan dengan baik. Ini juga positifnya. Jadi mungkin pemikiran ini tidak selalu akurat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Tetapi inilah karakter kemanusiaan kita, dan dampaknya dengan cara kita percaya kepada Tuhan dan karakter kita masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun temperamen Anda, kuncinya adalah selalu memperbaiki diri jika memang ada yang salah dalam karakter kita. Hanya Tuhanlah yang patut kita puji dan muliakan. Itu pun janganlah bercacat atau asal-asalan. Hati kita mesti kudus. Janganlah kita berusaha mencuri kemuliaan Tuhan. Awas terjadi menara Babel yang kedua, di mana manusia berlomba supaya termuliakan, supaya besar, supaya sama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya memiliki kesombongan. Persiapkanlah dirimu untuk memuliakan Tuhan
dan wujudkan setiap dalam tingkah lakumu. Jangan menunggu Tuhan bersuara, karena hidup kudus itu wajib. Janganlah kita hidup dalam kegelapan. Iman kita perlu jelas. Karakter kebodohan, mendua hati, media sosial yang bersikap negatif, hindari saja. Penyebaran hoax, pencemaran nama baik jangan lagi ada dalam hidup kita. Sekali Tuhan bersuara dengan kekuatan gunturnya dan kekuatan alam ini, kita tidak lagi bisa menghindar. Suara Tuhan itu berat yang mungkin kita merasakannya aneh. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah berencana mematikan, melainkan menghidupkan dan memberi damai sejahtera. Karya Tuhan sungguh indah bagi setiap orang yang percaya. Jadi mulailah muliakan Tuhan dengan kekudusan.